Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat siang Ibu-Ibu. Ya, selamat siang Ibu Bidan. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Sedikit saya akan menerangkan mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas dalam asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Ada dari ibu yang sudah mendengar mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas? Belum pernah ya? Kalau belum pernah, sedikit saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan tambahan fertilitas. Pemeriksaan tambahan fertilitas adalah serangkaian tes dan prosedur yang dilakukan setelah tes dasar untuk menyelidiki penyebab ketidaksuburan pada pasangan suami istri yang tidak berhasil hamil setelah 1 tahun pernikahannya. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi organ reproduksi, analisis hormon, pemeriksaan sperma, dan prosedur-prosedur khusus lainnya yang dirancang untuk mengidentifikasi masalah spesifik seperti sumbatan tuba, kualitas sel telur, atau sperma yang kurang baik atau ada kelainan lainnya. Adapun pemeriksaan yang dapat dilakukan diantaranya kepada ibu yaitu tes hormon darah. Tes hormon darah ini mengukur kadar hormon seperti FSH dan LH untuk memeriksa cadangan ovarium dan fungsi hormon lainnya. Yang kedua itu SHG atau hysterosalpingografi untuk melihat rahim dan saluran tuba dengan menyuntikkan zat pewarna kontras. Ini dapat membantu mendeteksi penyumbatan pada saluran tuba. Terus yang ketiga itu laparoskopi untuk mengevaluasi penyumbatan pada saluran tuba yang mungkin terlihat pada saat HSG. Terus yang keempat itu USG panggul untuk melihat kondisi rahim dan indung telur secara visual. Terus adapun pemeriksaan untuk laki-laki meliputi analisis sperma, memeriksa jumlah motilitas, pergerakan dan bentuk sperma untuk menilai kualitas sperma. Terus yang kedua itu tes hormon. Tes hormon ini meliputi memeriksa kadar hormon pria seperti testosteron untuk mengetahui masalah reproduksi. Terus yang pemeriksaan ketiga untuk laki-laki itu ada USG testis untuk mendeteksi masalah pada testis ataupun saluran reproduksi pria. Sampai di sini ada pertanyaan dari ibu-ibu? Iya, ya, maaf kemudiannya saya ingin tanyakan kembali yang pemeriksaan untuk laki-laki karena kebetulan saya kan kami nih sedang hamil dan kalau saya sudah periksa ke dokter kandungan USG saya aman kan. Hasilnya aman dan yang saya ingin tanyakan itu kira-kira pemeriksaan yang bisa dilakukan suami saya begitu dan suami ibu sudah pernah pemeriksaan sebelumnya ke dokter atau ke lab? Belum ya. Pemeriksaan ada tadi saya jelaskan sedikit mengenai pemeriksaan terhadap laki-laki ya. Yang pertama ini analisis sperma, perlu memeriksakan sperma di dokter. Ya, yang terus kedua tes hormon, memeriksa kadar hormon pria seperti testosteron untuk mengetahui masalah reproduksinya wanita pria. Terus yang ketiga itu USG testis, perlu dilakukan di dokter spesialis kandungan itu Bu. Yang USG testis ini untuk mendeteksi masalah testis atau saluran reproduksi pria. Ya. Sampai di sini masih ada yang belum jelas Ibu? sudah Ya, kita simpulkan dari materi hari ini Bu ya. Ya, dari pembahasan kita tadi, adapun kesimpulan dari pemeriksaan fertilitas ini ya, kesimpulannya itu dapat disimpulkan masalah tidak kesuburan pada pria dan wanita yang mencakup kelainan hormon, kualitas sperma, kondisi reproduksi atau faktor yang mempengaruhi lainnya. Hasil pemeriksaan ini akan menentukan diagnosa dan lakukan penanganan yang dilakukan selanjutnya. Baik, sampai di sini ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu? Sudah tidak ada Ibu Bidan.
Ya, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu sekalian. Jika ada yang belum dimengerti, boleh hubungi saya ya. Iya, Bu Bidan. Terima kasih juga Ibu Ida. Terima kasih banyak Ibu Bidan. Oke.